Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lukman Hakim, dengan NIM G211190073 dari kelas Teknik Informatika B. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas akhir praktikum manajemen jaringan, yaitu merancang jaringan pada beberapa area, yaitu area Semarang, Kudus, dan Pekalongan. Mari kita mulai. Untuk yang pertama ini kita membuat router. Saya di sini menggunakan router 2911. Lalu kita beri label sementara untuk routernya. Di sini ada 3 area, yaitu area Semarang, Kudus, dan Pekalongan. Lalu untuk selanjutnya kita buat switch-nya. Jadi di sini saya membagi jaringan menjadi 2 setiap areanya, karena jika kita langsung melakukan subnetting VLSM setiap area itu satu, nantinya IP ini akan habis di area Kudus. Maka dari itu saya membagi atau memecah 2 per areanya. Jadi untuk area Semarang ini saya pecah 2. Yang bagian atas itu area 1. Jadi area 1 itu 62 host atau /2. Jadi yang area atas itu 62 host, yaitu area 1 itu menggunakan 62 host. Untuk area 2 Semarang itu menggunakan 30 host. Dan itu area 1/26 dan area kedua /27. Untuk area Kudus itu yang area pertamanya kita menggunakan 62 atau /26, jadi 62 host nantinya untuk area 1 Kudus. Lalu untuk area 2 Kudus kita menggunakan /28 atau 14 host. Itu. Jadi nanti lalu untuk yang area Pekalongan kita menggunakan /26 lagi untuk area satunya, yaitu 62 host. Lalu untuk area 2-nya kita menggunakan 6 host atau /29. Dan di sini untuk sisa untuk host yang tidak mendapatkan IP, nanti ada host yang tidak mendapatkan IP. Host yang tidak mendapatkan IP nantinya akan dibuatkan jaringan lokal tersendiri. Jadi nanti untuk area Semarang yang tidak mendapatkan IP adalah 18 host. Karena yang bagian Semarang itu nanti 110 host. Jadi tadi kan yang dibuat baru 62 tambah 30 host, jadinya 92. Berarti 110 kurang 92 nanti 118. Jadi 18 host yang akan dimasukkan ke jaringan lokal. Lalu untuk area Kudus kita masukkan 14 host untuk jaringan lokal. Lalu yang terakhir untuk Pekalongan nantinya kita akan masukkan 12 host untuk jaringan lokalnya. Lalu di sini kita siapkan routernya terlebih dahulu. Kita pasang port HWIC 2T pada setiap router. Setelah itu kita sambungkan tiap routernya. Di sini kita menggunakan kabel serial DCE
untuk menyambungkan setiap router. Dan dari router Semarang ke router Kudus saya menggunakan serial 000 ke 000 agar lebih mudah. Lalu Kudus ke Pekalongan saya menggunakan 001 ke 001. Jadi nantinya akan lebih mudah ketika kita mengkonfigurasinya. Lalu untuk menyambungkan router ke switch, kalau bisa kita menggunakan kabel straight. Jangan menggunakan auto, karena kalau auto nantinya tidak akan tersambung ke gigabit. Nantinya dari router gigabit malah tersambung ke FA yang ada di switch. Jadi kita sambungkan pakai kabel straight dulu untuk switch. Lalu untuk menyambungkan ke yang komputer agar lebih cepat, kita pakai auto saja. Setelah itu kita berikan pelabelan. Untuk pelabelan saya memberi nama itu PC1 area 1 Semarang untuk area 1 Semarang yang bagian atas itu, dan saya beri IP 192.168. Di sini saya menggunakan 70. Jadi 192.168.70.2. Lalu kita beri jalur networknya FA0 sama dengan FA01 sama dengan gig 01 sama dengan gig 00. Nah, gig 00-nya di sini saya menggunakan 192.168.70.1. Jadi begitu. Untuk area 2 penamaannya sama, hanya tinggal melanjutkan bagian IP-nya saja. Karena yang tadi area 162, jadi setelah 60, jadi nanti dihitung yang area 1 itu 60, harus 62 host. Jadi tinggal yang area 2 nanti melanjutkan dari area 1 tadi, lalu yang area 1 Kudus nanti melanjutkan dari area 2 Semarang, begitu seterusnya. Kita terapkan di setiap PC. Jika sudah, kita lanjut ke pelabelan router. Untuk router sendiri di sini nanti karena kita router hanya menggunakan 2, maka dari itu saya memasukkan /30 ke situ. Jadi hanya 2 host. Jadi antara router Semarang dan router Kudus, antara router Kudus dan router Pekalongan. Jadi nantinya begitu. Jadi nanti subnet masnya 252. Karena hanya 2 host. Setelah pelabelan, selanjutnya kita mengisi konfigurasinya, yaitu ke Gigabit Ethernet 00 terlebih dahulu di Semarang. Kita isikan 192.168.70.2. Lalu subnet masnya, karena di sini kita menggunakan 62 host atau /26, jadi kita menggunakan 192. Contohnya ada pada tabel berikut. Lalu untuk yang Gigabit Ethernet 001 kita pakai 224 karena kita menggunakan 30 host atau /27. Untuk selanjutnya kita tinggal mengikuti saja, karena prosesnya sama saja. Hanya mengganti subnet mask sesuai dengan yang ada di tabel.
Setelah itu kita mengisi IP address yang ada pada komputer atau PC. Kita isikan mulai dari PC 1 area 1 Semarang. Kita menggunakan 192.168.70 titik. Maaf tadi ada kesalahan, saya typo untuk penulisan IP-nya. Jadi di sini saya menggunakan 192.168.70.2. Lalu untuk subnet masknya seperti tadi, karena kita menggunakan 62 host atau /26, maka kita menggunakan 255.192. Lalu default gateway-nya itu gigabit Ethernet 00 tadi, yaitu 70.1, dan sudah. Untuk PC 1 area 2 Semarang, cara pengisian IP address-nya sama saja, hanya tinggal mengikuti pelabelan saja dan mengikuti tabel yang ada untuk subnet masknya. Begitu. Untuk yang area Kudus dan Pekalongan juga sama caranya. Lalu untuk selanjutnya kita isikan IP address untuk serial 000 yang ada di router Semarang. Kita isikan 192.168.70 192.168.70 249. Lalu kita menggunakan 252 untuk subnet masknya, karena kita hanya menggunakan 2 host untuk setiap penyambungan router maksud saya. Jadi antara router Semarang dan router Kudus hanya membutuhkan 2 host. Gitu. Untuk selanjutnya di router Kudus yang serial 000, kita tinggal melanjutkan IP address 192.168.70.250, lalu subnet masknya 252. Setelah itu ke serial 001 kita tinggal isikan 192.168.70.253. Subnet masknya sama. Untuk serial 001 yang ada di Pekalongan kita menggunakan 254 dan subnet masknya sama. Setelah itu kita cek dan kita pastikan bahwa semuanya sudah benar dan tidak ada kesalahan atau belum terisi. Setelah itu kita coba untuk ping atau tes koneksi ke PC lain. Ini unreachable karena maaf saya lupa untuk mengatur RIP-nya. Jadi kita harus mengatur RIP-nya agar sesama router nantinya saling terkoneksi begitu. Jadi di sini kita harus update juga dulu untuk RIP-nya. Klik RIP pada physical tadi, lalu CLI, terus ketik version 2. Nantinya RIP pada config akan berubah jadi versi 2. Tinggal kita isikan 70.0. Jadi 70.0 itu
network dari IP kelas C, network default dari IP kelas C yang saya gunakan di sini. Kita terapkan pada semuanya dan semuanya harus version 2 terlebih dahulu. Jadi kita update semuanya terlebih dahulu baru kita mengisikannya. Selanjutnya kita akan coba ping lagi. Nah, di sini terlihat berhasil. Request timeout satu kali itu tidak apa-apa karena yang penting hasilnya nanti yang bawah adalah reply. Berarti paket yang kita kirim diterima. Kalau diulangi pun akan berhasil juga. Kita coba lagi ping ke PC lain. Kali ini kita ping ke area 1 Kudus, ke area 2 Kudus maksud saya. Nah, hasilnya sama, hasilnya adalah reply, jadi paket terkirim dan koneksi berhasil. Lalu sekarang kita hanya tinggal membuat jaringan lokal. Untuk jaringan lokal kita menggunakan access point. Jadi setiap area nanti saya kasih access point 1, lalu kita sambungkan ke setiap switch. Begitu. Lalu kita setting dulu SSID-nya menjadi AP Semarang, lalu kita berikan security code atau saya menggunakan WPA2PSK di sini, lalu kita kasih passwordnya lokal Semarang. Kita terapkan settingan itu juga kepada access point berikutnya yang ada di Kudus dan Pekalongan, hanya diganti SSID dan passwordnya saja. Metodenya tetap sama. Lalu kita sambungkan access point ke switch. Setelah itu kita buat PC lokalnya. Di sini sebagai contoh terlebih dahulu PC Semarang 18 PC kan tadi dari total 110 yang tidak mendapat IP address. Kita beri label terlebih dahulu, lalu kita atur. Sebelumnya kita ganti portnya dulu ke port WMP 300N. Kita hidupkan kembali. Lalu untuk mengkoneksikannya kita ke desktop PC wireless. Nah, kita di sini connect, refresh terlebih dahulu. Tunggu beberapa saat sampai jaringan muncul. Nah, sekarang sudah muncul. Kita sambungkan Semarang, tuliskan password. Selesai. Untuk cara yang menyambungkan PC lokal yang 14 host Kudus dan 12 host Pekalongan, caranya sama saja. Hanya saat mengkoneksikan, kita koneksikan ke access point Kudus dan access point Pekalongan. Begitu. Jadi seperti itu saja. Maaf jika banyak kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.